Itu yang akhirnya membuat Itu yang setelah Maya menikah punya suami baru. Yang sebelumnya tahu nggak siapa yang bawa? Silet. Jadi bukan gini. dari kami. Jadi begini. Iya. Silet itu seperti zaman sekarang tuh. Kalau sekarang kan kita sering dengar konten. Jadi silet tuh bikin konten dia. Dia bikin konten misalnya. Ya semua ujung-ujungnya kan cari duit, rating kan ujung-ujungnya. Jadi misalnya ada tayangan silet, Maya loncat pagar hanya untuk ketemu anak-anak karena kuncinya di pintu. Pintunya dikunci. Iya. Nggak ada, pintu dikunci nggak ada. Nggak pernah dikunci rumah gua. Tapi kan orang bingung kenapa jadi lompat gitu. Ya karena disuruh sama silet. Disuruh sama silet untuk bikin konten itu. Lah sampean bisa fitnah loh kalau nggak bener. Ngapain? Tanya aja ya nih. Karena apa? Karena saya juga pernah bikin konten buat silet. Waktu FPI, saya ribut sama FPI, Iya. saya dibikin konten lari dari rumah. Seolah-olah takut sama FPI. Padahal FPI nggak mau nyerang rumah. Cuman saya disuruh. Saya waktu itu mau-mau aja lagi gitu kan. Cuma kan logikanya adalah kalau disuruh kok mau aja, motivasinya apa? Ya, nggak tanya aja sama yang bersangkutan. Kalau Mas Dhani Kalau dulu saya apa? ya memang waktu itu pengen jelek-jelekin citra FPI waktu itu ya. Oh, gitu. ada motivasi tersendiri pasti Kalau ya. saya mau menjelek-jelekan citra FPI waktu itu ya. Iya. Tapi nggak tahu waktu itu Maya mungkin mau menjelekkan citra saya, nggak tahu juga. Iya, nggak tahu ya. Karena waktu itu kan perebutan anak. Penting untuk merusak citra kan dengan lapor ke ART, dengan itu terus ulang tahun pura-pura nangis sama Al, itu semua konten semua. Oke. Dan memang silet memang harus membela Maya. Gitu. Kenapa harus Karena membela? Indigo punya acara di TV-TV lain yang dimiliki oleh orang yang dekat dengan Maya. Kok agak serem ya? Iya. Makanya lu undang gue ya harus siap-siap. Iya, agak deg-degan. Jadi jujur waktu mau Mas Dhani mau kesini tuh saya mikir gitu. Ini orang agak nggak bisa dikontrol. Dia kalau ngomong ini berani gitu loh. Iya, memang. Iya, sedangkan gue sendiri mau mencari jalan tengah kan. Biasanya kalau aku podcast tuh kalau ada dua yang berseteru kita selalu pengen carikan jalan tengah gitu kan. Makanya kita coba ulik. Padahal dulu. ini udah 19 tahun berlangsung. Capek Gila. juga. Ya maksud saya ngapain diungkit-ungkit lagi gitu. Maksudnya kalau udah menikah punya suami baru dan bahagia nggak usah ungkit-ungkit masa lalu dong, harusnya begitu loh. Cuman kalau impact ke anak sendiri, anak itu kan Mas Dhani kan ngelihat. Anak ini maksudnya secara psikologi dia juga mengalami hal yang Mas Dhani menurut wah dia udah terganggu nih kena Oh iya mental dong. gitu. Iya pastilah. Udah pasti. Siapa aja nama Safia dan Ali. Kalau iya. Ali belum tahu, Ali kan belum punya medsos. Tapi yang paling Mas Dhani lihat itu yang paling kena Iya. mentalnya. Ya karena sekarang semua, bahkan ada sampai yang nge-DM gitu loh. Nge-DM sopo? Safia. Oh, nge-DM. Nge-DM. Nge-DM apa dia isinya? Ya menghujat aja. Anak gundik lah, inilah. Gila nggak? Mas Dhani lihat sendiri tuh. Dikirim ke Mulan. Oh, kejauhan sih. Mm-mm. Kejauhan.